Media ekonomi asal Inggris, The Economist, merilis daftar kota-kota teraman di dunia pada 2021. Rupanya Jakarta menempati peringkat 46 yang membuatnya kalah dengan kota di Asia Tenggara lain seperti Kuala Lumpur, Bangkok, dan Ho Chi Minh. Kuala Lumpur menempati posisi 32, Bangkok pada posisi 43, dan Ho Chi Minh berada satu tingkat di atas Jakarta. Sementara itu, ibu kota Denmark, Copenhagen, menempati posisi puncak sebagai kota teraman di dunia. Kemudian di posisi kedua ada ibu kota Kanada, Toronto. Dalam pemeringkatan ini, mereka menggunakan beberapa indikator seperti keamanan cyber, infrastruktur, kesehatan, keamanan pribadi, dan perlindungan lingkungan dari bencana. Terkait dengan poin perlindungan lingkungan dari bencana, Jakarta pernah disorot langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dia menyebut perubahan iklim bisa mengakibatkan Jakarta tenggelam. Bahkan Biden menyebut Indonesia dalam 10 tahun ke depan akan memindahkan ibu kotanya karena telah berada di bawah permukaan air laut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengusulkan tingkat besaran cukai di Indonesia. Pasalnya, WHO menilai cukai rokok di Indonesia masih sangat rendah, sehingga bukan hanya dikonsumsi pria dewasa, namun juga anak-anak di bawah umur dan wanita. Oleh karenanya, WHO merekomendasikan agar pemerintah Indonesia bisa menaikkan tarif cukai dengan konsisten setiap tahunnya. Bahkan WHO meminta Presiden Joko Widodo untuk menghapuskan batas tarif maksimal cukai rokok di RI yang sebesar 57%. Meski demikian, usulan itu menjadi dilematis bagi Indonesia. Jika cukai rokok dinaikkan, akan berdampak terhadap tenaga kerja dan justru mendorong barang rokok ilegal. Berdasar data Badan Pusat Statistik hingga 31 Mei 2021, proporsi tenaga kerja pada sektor industri tembakau tahun ini lebih besar dari tahun 2020 hingga 2021. Selama ini industri rokok masih berkontribusi besar bagi penerimaan negara dari cukai, bahkan nilainya mencapai 97%. Di mana pada kuartal pertama 2021, cukai hasil tembakau telah menyumbang sebesar 48,22 triliun rupiah. Perusahaan asuransi BUMN, Asabri Persero, lagi-lagi menjual saham bank milik Akulaku, Bank Neo Commerce atau BBYB. Asabri secara perlahan mulai melego kepemilikan sahamnya sejak Akulaku masuk. Akan tetapi aksi jual saham BBYB semakin agresif sejak beberapa pekan terakhir. Sehingga porsinya dari sebelumnya lebih dari 20% pada tahun 2019, kian tergerus, kini hanya tinggal 4,28% per 12 Agustus 2021. Bahkan menurut keterangan resmi Bank Neo, kepemilikan saham Asabri tersisa 0,53% hingga 19 Agustus 2021. Secara keseluruhan, Asabri berhasil memperoleh dana sebesar 585,4 miliar rupiah dari transaksi penjualan saham BBYB selama 2 pekan awal bulan Agustus. Aksi take profit Asabri terbilang wajar, mengingat saham ini sudah melesat kencang dengan kenaikan 463% sejak awal tahun hingga penutupan 23 Agustus 2021. Penguasaan Taliban atas ibu kota Afghanistan menjadi babak baru dalam peta politik ekonomi Timur Tengah. Apalagi Afghanistan ditaksir memiliki harta mencapai 3 triliun dolar Amerika atau berkisar 43.500 triliun rupiah. Hal itu pernah disebut mantan Menteri Pertambangan Afghanistan pada siklus super komoditas terakhir pada 2010 lalu. Bahkan nilai ini diprediksi akan kian besar di masa saat ini. Pasalnya pemulihan ekonomi global membuat harga sejumlah komoditas melonjak. Mengutip Reuters, ada sejumlah kekayaan alam yang dimiliki Afghanistan, antara lain seperti tembaga, biji besi, emas, logam dasar, litium, dan logam tanah jarang, migas, serta batu permata. Untuk logam mulia seperti emas, potensi di Afghanistan mencapai 2.700 kg atau senilai 170 juta dolar Amerika. Harga aset kripto dengan kapitalisasi pasar paling besar, Bitcoin, akhirnya kembali menyentuh level harga sekitar 50.000 dolar Amerika per koin. Kapitalisasi pasarnya pun mencapai 941 miliar dolar Amerika. Namun Bitcoin butuh perjuangan lebih untuk mencapai level tertingginya sepanjang masa di atas 64.000 dolar Amerika yang terbentuk pada April lalu.
Setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masanya pada April lalu, Bitcoin terpaksa terjual habis dan ambruk dimulai pada Mei hingga Juli, bahkan ambruk hingga ke bawah $30.000 Amerika. Dalam beberapa hari terakhir, sentimen positif telah hadir di pasar kripto. Pekan lalu, Coinbase mengatakan akan membeli sebesar $500 juta Amerika dalam bentuk kripto di neraca keuangannya dan mengalokasikan 10% dari keuntungan ke dalam portofolio aset kripto. Kabar positif lainnya, yakni dari Inggris, di mana platform pembayaran online PayPal Me launching layanan kripto di Inggris.